puasa Ramadan. Aku mau nanya lagi, ada berapa rakaat sholat Idul Fitri? Ayo tadi. 2 rakaat, Bu. Pandai. Ada berapa nak? 2 rakaat. Mbak, bagaimana niat sholat Idul Fitri? Ayo laki-lakinya, Ihsan ada yang tahu? Iya, niat sholat Idul Fitri. Ayo Ihsan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usyari sunatal Idul Fitri adaan lillahi ta'ala. Iya, pandai ya. Itu tadi niat sholat Idul Fitri. Iya, niat Idul Fitri tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, itu bagi yang makmum. Iya, itu tadi pelajaran yang kemarin, Senin kemarin, tentang sholat Idul Fitri. Sekarang tentang pelajaran hari ini, menyambung dia tentang sholat apa? Idul Adha. Ya, tentang sholat Idul Adha. Ya, sebelum Ibu mempelajari pelajaran Ibu tentang sholat Idul Adha, Ibu akan memberikan yaitu tujuan pembelajaran mempelajari tentang sholat Idul Adha. Apa itu tujuan pembelajarannya? Yang pertama, supaya anak-anak Ibu itu mengetahui apa itu arti sholat Idul Adha. Yang kedua, supaya anak-anak Ibu mengetahui hukum sholat Idul Adha. Yang ketiga, supaya anak-anak Ibu itu mengetahui niat sholat Idul Adha. Yang keempat, supaya anak-anak Ibu itu mengetahui sunnah-sunnah sebelum kita mengerjakan sholat Idul Adha. Paham? Tujuan pembelajaran sholat Idul Adha ini. Ya, perhatikan gambar video ini. Video tentang sholat Idul Adha di berbagai negara. Perhatikan. Ya, itu di Banda Aceh, Indonesia ya. Perhatikan. Ya, sebelum melakukan sholat Idul Adha, ada bapak-bapak takbir. Ya, takbir dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, ini di Bangladesh. Sholat Idul Adha di Bangladesh, negara Bangladesh. Perhatikan. Ya, ini di
dan D. Itu artinya kembali. Dan adha artinya kurban. Jadi Idul Adha adalah kembali untuk penyembelihan hewan kurban. Itu tadi kata Idul Adha. Terus sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal berapa sholat Idul Adha? 10 Zulhijjah. Itu tadi pengertian sholat Idul Adha. Ya, perhatikan video di depan. Perhatikan. Selesai kita melaksanakan sholat Idul Adha, barulah kita melaksanakan kurban. Apa itu kurban? Penyembelihan hewan, ya. Perhatikan. Perhatikan, nak. Ya, waktu penyembelihan kurban itu, nak, kita membaca takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Perhatikan itu hewannya diikat dulu, ya. Diikat. Ya, tadi anak-anak ibu udah memperhatikan cara penyembelihan hewan kurban? Sudah. Iya, habis selesai kita melaksanakan sholat Idul Adha, barulah kita pulang ke rumah dan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Cara penyembelihan hewan kurban itu, nak, hewannya diikat yang kencang sekali, ya, diikat. Lalu, hewan itu dihadapkan ke kiblat. Nah, lalu pisaunya itu, cara penyembelihan hewan kurban itu, yang menyembelih hewan kurban itu pisaunya harus tajam, tidak boleh tumpul, ya. Diarahkan ke kiblat, apanya, hewannya, baru kita penyembelihannya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, ya. Kalau kita menyembelih binatang apa saja itu harus membaca bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Karena kalau kita tidak membaca bismillah, makanan hewan itu akan menjadi haram. Ya. Selanjutnya, hukum sholat Idul Adha. Ada yang tahu hukum sholat Idul Adha? Tahu nih? Hukumnya sama seperti sholat Idul Fitri. Ada yang tahu, Azura? Adha. Ayo, apa? Sunnah apa? Sunnah 2 rakaat. Salah, nak. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad.
Nah, ya pada rakaat pertama itu takbirnya sebanyak 7 kali. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang kelima, ketentuan sholat Idul Adha, yaitu pada rakaat yang kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Bacaannya sama seperti takbir yang pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah tadi ada 5 ketentuan sholat Idul Adha, ya. Terus bagi wanita-wanita yang sedang haid, ada yang sudah haid di sini anak? Iya. Bagi wanita yang sedang haid itu boleh pergi ke tanah lapang. Nggak apa-apa nggak sholat. Dia harus pergi ke tanah lapang karena untuk mendengarkan khutbah. Hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Adha, yang pertama mandi wajib. Yang kedua memakai pakaian yang bersih atau suci, ya, tidak kotor, tidak robek. Yang ketiga memakai wangi-wangian. Yang keempat tidak makan dan minum. Beda sama sholat Idul Fitri. Kalau kita sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Tapi kalau sholat Idul Adha beda lagi, tidak boleh makan dan minum sebelum kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak boleh makan dan minum, ya. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Yang keenam, banyak-banyak mengucapkan takbir. Yang ketujuh, mengucapkan selamat kepada umat muslim. Bagaimana ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Gak paham anak? Nah, selanjutnya keutamaan sholat Idul Adha. Keutamaan sholat Idul Adha. Ya, keutamaan sholat Idul Adha. Yang pertama, mendapatkan pahala karena telah melakukan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Yang ketiga, lipatan pahala akan didapat karena selain yang dianggap sunnah, sholat Idul Adha juga dikerjakan di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan agung umat Islam. Ya, demikianlah pelajaran Ibu hari ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Iya. Udah paham semua? Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran Ibu hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Kerjakan nanti, ya. Berdiskusi, kerja kelompok dibagi 3, ya. Ada yang